ketika bandul ini bergerak bolak-balik ya, bergerak bolak-balik itu kan, maka dia memiliki nilai sudut yang berbeda-beda ya. Oke anak-anak, kembali bersama channel Luri saja. Selamat belajar. Yang sedang di rumah, jangan lupa belajar. Tetap asik belajar di rumah untuk menghindari penyebaran virus corona ya. Bagi yang sudah mendapatkan share dari Google Drive tentang materi Pak Nuri, kali ini Pak Nuri akan menerangkan penjelasan materi dan tugas yang telah kami berikan ya. Jadi tonton dengan seksama dan silakan di-share kepada teman-teman yang lain supaya tidak ketinggalan zaman atau ketinggalan pelajaran. Oke, Nuri saja. Jangan lupa di subscribe, share dan like, share dan like. Baik anak-anak, kita mulai belajar satu persatu dari tiap konsep. Kita pelajari dulu yaitu mengenai getaran ya. Jadi mari kita analisis mengenai getaran. Ya, di slide seperti ini ya. Baik, getaran merupakan gerak bolak-balik melalui titik keseimbangan ya, dan berulang-ulang. Getaran juga merupakan sumber bunyi. Ya, kita lihat di sini ya. Dari sebuah ilustrasi bandul ini. A, B, C ya. Ini bukan berarti bandulnya ada 3, tetapi bandulnya 1 ya. Posisinya di A, misalnya ini. Yang garisnya tidak terputus. Kemudian disimpangin ke B ya. Disimpangin ke B. Nah, setelah di B, kemudian dilepas. Ya, jadi gerakannya nanti begini. Dari B, terus ke A, ke C, terus ke B. Nah, di sini maka kita dapat mengklasifikasikan ya gerakan dari B ke A ya, B ke A ini adalah 1/4 periode ya, 1/4 periode ya. Begitupun dengan A ke C sama 1/4 periode ya. 1/4 tambah 1/4 sama dengan setengah ya. Berarti dari BAC itu setengah gelombang. Setengah getaran. Sehingga ketika dari B ke A ke C ke A ke B lagi, ini merupakan 1 periode ya, atau C saja cukup 1 periode. Nah, jadi sekali lagi ya, getaran ya pada ayun ini ya dihitung mulai dari satu titik ke titik itu kembali. Kalau dari A bagaimana Pak? Ya, kita coba lihat misalkan ini. Kalau dari A bagaimana? Ini misalkan A ya. Kemudian dia bergerak ke B misalnya. Terus kembali ke A lagi, bergerak ke sana, kembali ke A lagi, terus tentunya ke C gitu ya, C gitu. Kemudian balik lagi ke A. Nah, artinya nanti dari A, B, A, C, A ya, seperti itu. Ya, seperti ini. Ya, ini. Oke ya, anak-anak ngerti ya. Jadi kalau kita bicara tentang getaran, satu getaran adalah 1 pp ya, 1 pulang pergi ya gitu. Dari pulang terus pulang kembali ya. Pulang pergi ya gitu ya. A B A C A, B A C A B. Kalau dari C A B A C. Oke. Itu namanya 1 periode ya, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh 1 getaran. Baik, lanjut. Kita beralih ke berikutnya apa?
Ini dia. Nah, ini Perioda ternyata memiliki saudara, ya, saudara nyaris kembar, ya, gitu, yaitu dinamakan frekuensi. Iya, betul sekali, frekuensi. Nah, kita lihat ini samanya di slide seperti ini ya anak-anak. Kita tadi belajar tentang perioda, sekarang kita belajar mengenai frekuensi. Ya, frekuensi. Apa itu frekuensi? Ya. Loh, Pak, yang ini apa ini Pak, maksudnya T per N ini Pak? Ini dulu. Oke. Ya, perioda itu kan waktu untuk menempuh satu kali getaran, ya. Satu getaran. Periode adalah waktu untuk, ya, waktu untuk satu getaran. Masalahnya adalah ketika benda bergerak bolak-balik dan gerakannya cepat, kita bisa nggak menentukannya satu kali getarannya itu, satu bolak-balik. Mungkin kita baru menghitung pakai stopwatch, baru pijit, wah sudah beberapa getaran kan, susah juga kan. Nah, maka dari itu cara kita menghitung periode dari getaran itu adalah dengan cara kita itu tentukan waktunya berapa, ya, berapa sekon gitu kan, kemudian berapakah jumlah getarannya, getarannya, sehingga nanti kita bisa menentukan. Nah, misalnya contoh misalnya 10 getaran. Nah, setelah kita itu 10 getaran dalam waktu misalnya 2 detik, misalkan 2 detik. Maka T-nya adalah, ya, waktu dibagi jumlah getaran, yaitu 2 dibagi 10 sama dengan 1/5, ya, sekon kan begitu. Gitu ya, adik-adik ya. Kemudian berikutnya, ya, frekuensi. Frekuensi adalah, ya, banyaknya getaran dalam 1 detik. Ya, jadi 1 detik itu kan kita bisa bayangkan ya, 1 detik itu ada berapa getaran. Nah, itulah frekuensi gitu loh. Ya, frekuensi. Ya, dirumuskan N per T. Ya, jadi kalau misalnya kita dapatkan dari data tadi, ya, bagaimana frekuensinya? Frekuensi yaitu banyaknya getaran dalam satuan waktu, ya. Dari data ini kita bisa ambil yang frekuensinya berapa? Berarti 10 dibagi 2, ya. Maka jadinya berapa? 5 Hz. 5 Hz. Nah, 5 Hz. Jadi dari contoh tadi, ya, 10 getaran dalam 2 detik, periodenya adalah 1/5, frekuensinya adalah 5 Hz gitu. Sehingga mereka antara 1/5 dengan 5, atau tak buat 5/1, itu kan saling terbalik, ya. Ya, seperti itu. Ya, begitu. Jadi kalau ini adalah T, maka ini adalah 1/T kan begitu. Ini adalah apa? Ini adalah frekuensi, ya. Begitu. Frekuensi adalah periode, ya. Begitu. Kebalikannya, saling terbalik. Makanya dirumuskan seperti ini. Lah, ini seperti ini, ya kan? Nah, oke. Kita lanjut ya. Oke, kita lihat di slide-nya. Ini, ya, slide yang ini. Nah, kita print screen dulu. Oke. Nah, kita lihat ini. Ini adalah persamaan perioda dari sebuah bandul yang bergetar, ya, pada ayunan bandul. Jadi bandul ini bisa bergetar atau bergerak bolak-balik karena apa? Karena adanya gaya pulih, ya, gaya pulih. Gaya pulih dari katanya pulih, ya. Ketika orang sakit terus pulih, ya, berarti dia kembali sembuh. Ketika orang pergi terus dia mulih, berarti dia kembali ke rumah, ya. Berarti dari kata pulih ini, ya, ini bisa dikatakan, ya, kembali, ya,
kembali gitu ya. Itu jadi kembali. Gaya pulih daripada sebuah getaran dari sebuah ayunan sederhana ini ya, jadi posisinya begini ceritanya. Ketika bandul ini berada di sini, berada di kesetimbangan, ditarik gitu, disimpangkan sejauh X begitu, sejauh X. Kemudian karena ada gaya berat, nah yaitu mg, ini gaya berat ya W gitu kan, mg, sehingga dia memiliki gaya pulih dengan nilai mg sin theta. Ini gaya pulihnya, mg sin theta. Ini gaya pulih ya, gaya pulih ya. Nih mg sin theta ya, mg sin theta begitu. Sehingga nanti kalau dicari periodenya seperti ini ya, sebenarnya ada ini penurunan rumusnya didapatkan seperti. Oke, karena ini terapnya SMK, jadi nanti ada apa namanya, ada job set yang Pak Nuri berikan kepada kalian ya. Jadi nanti kalian harus praktek menentukan ya konstanta yang ada di sini. Misalkan yang kita cari ini aja deh ya, konstanta yang kita cari adalah ini, G ini adalah percepatan gravitasi bumi ya. Kita kan bisa mengetahui percepatan gravitasi bumi kan 9,8, atau kita genapkan aja deh 10 ya di SMK ya supaya mudah ya, 10 meter per sekon kuadrat ya. Apa itu? Artinya setiap benda yang jatuh ke tanah itu kecepatannya berubah 10 meter per sekon ya. 1 detik kemudian 10 meter per sekon ya, setiap satu ya 1 sekon gitu kan, 1 sekon nambah 10 gitu tetap ya. Seperti itu. Nah, kita akan mencoba dengan persamaan ini, kita bisa mencoba. Nah, Pak, caranya bagaimana? Caranya adalah kita menggantungkan sebuah bandul, kemudian kita getarin gitu ya. Ingat, satu getaran seperti ini ya, satu getaran gitu. Nah, itu misalkan 1 2 3 gitu ya. Misalkan ini akan mendapatkan apa? N buah getaran. Kemudian kita akan mendapatkan data berikutnya adalah T ya, waktu berapa sekon. Jadi nanti Anda membuat sebuah apa namanya, kolom yang sudah sediakan, sepertinya sudah saya sediakan di sana ya, nomor gitu ya. Kemudian diubah-ubah apanya ya, panjang talinya aja, L nya nanti berapa gitu, panjang talinya ya. Ini ada L1 gitu ya, ada L2 gitu sampai L6 ya, L ke 6 ya. Kemudian nanti setelah itu Anda juga bisa menentukan apa namanya, waktunya berapa ya, berapa sekon ya, berapa sekon ini, berapa sekon. Getarannya Pak, getarannya buat aja, getarannya adalah 10 ya, 10 getaran ya, 10 getaran, nanti waktunya berapa gitu kan. Nah, nanti panjang talinya diubah ya, panjang talinya diubah, L1 berapa senti ya. Buatlah misalnya kelipatan 10 boleh ya, kelipatan 10, 20, 30, 40 boleh, atau misalkan 10, 20, 40, 60 boleh, atau 50 cm, 1 meter dan seterusnya, 6 kali ini. Ini nomor 1, 2, berarti ada 6 data ya, 6 data ya. Nah, setelah itu nanti kalian bisa hitung ya, periodenya berapa, T-nya itu berapa, dengan rumus yang kemarin. Gimana? Yang tadi ya, bukan kemarin ya, T sama dengan T per N. Masukkan di sini, masukkan di sini. Terus satu lagi apa nih kira-kira ya, T kuadrat. Oke, T kuadratnya berapa? Nah, ini berapa gitu ya, ini T, nanti di sini dari T kuadrat gitu ya, seperti itu. Pak, kenapa harus T kuadrat? Kan begitu. Kita perhatikan. Anda nanti membuat sebuah grafik kan, nanti grafiknya itu ya, ini karena yang berubah panjang talinya, berarti panjang tali berada di sumbu X. Ini L dalam meter ya, ingat, dalam meter. Kemudian dari perubahan panjang tali tersebut akan menghasilkan yang namanya periodenya nanti periode kuadrat. Pak, bagaimana kok di sini kok tidak ada kuadratnya? Oke, kita sedikit perdalam sedikit ya. Kenapa demikian? Jadi ini untuk menghilangkan akar kita harus kuadratkan. T kuadrat sama dengan 4 pi
kuadrat kan begitu kan, 2 kuadrat kan 4, pi kuadrat. Nah, akar L per G menjadi L per G begitu ya. Nah, kemudian setelah ini yang konstan dijadikan 1. Ini T kuadrat 4 pi kuadrat, 4 konstan, pi juga nilainya konstan ya. Kemudian nilai gravitasi juga nilainya konstan, G terus L. Sehingga di sini kita bisa tahu bahwa nanti ya ini sebagai variabel bebas, ini sumbu X gitu. Ini sebagai variabel terikat yaitu sumbu Y itu, jadi sumbu Y-nya T kuadrat. Nah, L-nya adalah itu. Nanti kamu akan mendapatkan sebuah titik-titik gitu ya. Misalkan saat L-nya 1, misalkan L-nya berapa gitu, T-nya berapa, ini berapa ya. Dapatkan titik 1, koordinat titik 2 dan seterusnya. Nah, terus begitu nanti akan mendapatkan grafik. Akan mendapatkan grafik kurang lebih misalkan seperti ini. Set gitu, dihubungkan ya grafiknya akan membentuk sudut theta sudut. Nah, sudut ini merupakan gradien ya, M ya, namanya gradien. Di mana gradien ini merupakan sudut tangan theta merupakan sama dengan yang ini sama dengan ini. Apa ini? Yaitu berapa nilainya? Yaitu apa? 4 pi kuadrat per G, sehingga nanti G nya bisa dapatkan yaitu 4 pi kuadrat dibagi dibagi theta atau tangan theta ya, tangan theta gitu kan, seperti itu. Dapat gravitasinya. Lah, Pak, masalahnya tangan tetanya bagaimana? Tangan tetanya kan, ayo, tangan teta gimana? Tangan teta yaitu, saya tulis dengan warna lain, warna hijau deh ya. Tangan teta itu tidak lain adalah ini kan delta Y ya, atau ini delta T kuadrat kan begitu. Kemudian panpit toh kalau tangan itu kan, nah ini adalah delta L kan begitu kan. Jadi tangan tetanya nilainya ada dari grafik tadi, yaitu delta Y per delta X atau delta T kuadrat. Ini delta T kuadrat per delta L. Itu dari mana ya? Dari sini kan tentunya. Berarti ini delta T kuadrat, kemudian dari sini delta L gitu kan. Nah, gitu ya, delta T kuadrat, ini delta L. Dapatlah nilai tangan. Nilai tangan digunakan untuk menentukan percepatan gravitasi. Oke, gitu ya. Nanti bisa konsultasi lewat WhatsApp gitu ya. Tolong saat praktek di shooting ya, saat praktek benar-benar divideokan. Nah, nanti nilai praktikumnya Anda di video itu ya, diupload juga di YouTube. Tapi sebelum diupload dikonsultasikan dulu ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, sini. Oke, untuk slide getaran yang terakhir ya. Jadi di sini ketika ada partikel gitu ya, kemudian dia bergerak bolak-balik begitu, bolak-balik ya, atau naik turun begitu ya, naik turun atau bolak-baliknya ke samping gitu, maka dia memiliki posisi yang berbeda-beda ya, posisi berbeda-beda, kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini gitu kan. Ini berbeda-beda ya. Itu X-nya berbeda-beda ya, X-nya berbeda-beda ya, jumlahnya, nilainya kan, posisinya berubah-ubah ya, posisinya berubah-ubah. Jadi saya katakan posisinya ini berubah ya, berubah seiring waktu, berubah-ubah seiring waktu. Nah, di sini perubahan dari posisi itu ya,
seiring dari nilai A ini adalah simpangan maksimal. Simpangan maksimal itu mana Pak? Ya ketika ini ada bandul itu, kemudian Anda simpangkan ya, simpangan ini. Nah ini yang pertama ini adalah A, yaitu Y maksimal. Y maksimal. Simpangan pertama ini yang paling jauh yaitu simpangan maksimal ya, yaitu A, amplitudo ya. Sin theta artinya apa? Berarti nilai simpangan itu tergantung dari nilai sudutnya ya. Kalau sudutnya ini berubah-ubah, maka simpangannya juga berubah-ubah. Sudutnya kan di sini nih. Nah, sudutnya berubah nggak ketika dia berputar, bergerak bolak-balik? Bergerak bolak-balik, otomatis ya dia itu bergerak bolak-balik toh. Ya, jadi ketika bandul ini bergerak bolak-balik ya, bergerak bolak-balik itu kan, maka dia memiliki nilai sudut yang berbeda-beda ya. Sudut yang berbeda-beda ya. Nah, berarti nilai C-nya juga berbeda-beda nih seperti itu. Ya. Nah, di sini theta ini tidak lain adalah omega dikali T ya, omega T. Sudutnya adalah omega dikali T, kecepatan sudut dikali waktu. Di mana omega itu sendiri adalah omega kecepatan sudut ya. Kecepatan sudut dalam radian per sekon itu, radian per sekon. Ya, bayangannya apa ini Pak? Kalau mudahnya kecepatan sudut itu kecepatan berputar. Kalau dalam motor RPM itu kan radian per sekon, per menit gitu kan, per menit. Kalau ini per sekon, yang per detik gitu kan. Jadi di mana omega ini ya, dibacanya omega bukan W ya. Ya, bukan W, ingat, bukan W. Ini salah ya, bukan W. Kalau W ini usaha nanti. Omega, oke? Omega adalah dirumuskan 2pi per T, atau boleh juga 2pi dikali F frekuensi. Ya, itulah omega. Ya. Sehingga contoh-contoh misalkan ya, misalkan sebuah ayunan sederhana ini, misalkan nilai simpangan pertamanya, nilainya A-nya di simpangan pertama yaitu misalnya berapa ya, katakanlah 10 cm misalkan ya. Kemudian dia membentuk ayunan atau bergetar, misalkan bergetar selama misalnya 12 kali ya, dalam waktu misalnya 2 sekon. Nah, ditanya bisa buat ini aja. Ditanya berapakah periodenya gitu ya, berapakah omeganya dan bagaimana persamaannya gitu ya. Nah, persamaannya bagaimana ini, persamaan Y ya. Jawab ya, T sama dengan T per N, yaitu berapa? T nya berapa tadi? T nya adalah 2 ya. N nya adalah 12, yaitu 1/6 sekon gitu ya. Omega adalah 2pi per T, yaitu 2pi dibagi 1/6. Nah, ingat hati-hati ini, kalau seper diper lagi nanti ini naik ke atas, berarti 2 dikali 6 pi gitu ya per 1, sehingga nanti jadinya 12 pi ya. Untuk persamaannya G sama dengan gimana? A sin gitu ya, omega T, sehingga jadinya A nya berapa tadi? 10 ya, 10 ya, nah, sin omega nya berapa tadi? 12 pi T sentimeter. Kenapa sentimeter? Karena tadi 10-nya dalam sentimeter amplitudenya ya. Jadikan meter berarti ininya diganti ya. 10-nya diganti ya, 0,1 meter gitu ya. Jadi di sini meter. Oke, jadi perhatikan mengenai satuan juga. Oke, sekian penjelasan yang Pak Nuri bisa berikan untuk konsep dan materi getaran. Semoga Anda bisa mencerna video ini dan semoga sehat selalu. Jangan lupa jaga diri dan nggak usah kemana-mana, karena
kita sedang menghindari dari wabah penyebaran virus corona. Penting bagi Anda untuk selalu tetap di rumah dan belajar aja di rumah menggunakan HP Anda ya, dan Anda tetap bisa belajar dan bisa berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar Anda, atau yang jauh juga bisa dengan smartphone Anda. Gitu, semoga pembelajaran ini memberi pemahaman bagi Anda dan selamat bekerja. Jangan lupa materinya dipelajari dan silakan praktek di videonya diupload sebelum itu dikonsultasikan dengan Pak Nuri. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share ya, di-share video ini dengan teman-teman Anda supaya mereka mendapatkan materi dari dari apa yang telah Anda tonton ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.